Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, yuk, kelihatannya ide untuk menjadikan pemilu ini satu putaran, walaupun itu sebenarnya ide yang absurd, ide yang saya kira nggak punya dasar, itu masih terus dicoba. Itu tanda-tandanya sangat jelas. Ada satu lembaga survei ya. Namanya apa nih? Saya juga belum pernah dengar nama CPCPS atau apa begitu namanya yang dia menyebut sekarang ini bahwa elektabilitas Prabowo Namanya Gibran. tuh SGIE. Oh, FGIE ya. Saya kira soalnya itu betul 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 ya. Atau CCS ya, ya. Capture Storage mungkin begitu maksudnya. Dia menyatakan bahwa udah melampaui 50%, bahkan 51,3 kalau tidak salah begitu ya. Naik dari sebelumnya udah 53%, 50% sekian. Kita harus melihat itu bukan hanya sekedar publikasi survei, tapi adalah semacam apa ya, tanda-tanda akan ada orkestrasi untuk membangun public opini semacam itu. Ya mestinya dipastikan aja bahwa satu periode itu adalah ambisi sehingga Satu harus di satu backup. putaran, Bung. Bukan satu Sorry, periode. satu putaran itu Satu adalah putaran. ambisi, maka mesti di backup. Kan jalan pikirannya kan begitu. Nanti juga kandidat yang lain, Ganjar maupun Anies, akan lakukan hal yang sama. Lalu jumlahnya jadi 300%, kan begitu kan. Ini pertandingan arogansi aja atau pertandingan pameran. Tetapi kita mengerti bahwa upaya untuk mengefisienkan pemilu itu bukan dengan cara memanipulasi suara, tapi dengan sungguh-sungguh berbuat jujur. Kan itu mestinya kan semakin jujur semakin efisien tuh. Jadi kalau saya baca terus-menerus ya ini udah 50% dan kalau bisa satu putaran. Demi apa? Demi efisiensi anggaran tuh. Itu dua hal yang agak bertentangan karena kalau efisiensi anggaran ya bikin aja pemilu itu tanpa baliho-baliho kan dan Ya, ya. apa namanya biaya membuat pemilu secara elektronik jauh mungkin 1/10 dari biaya yang sekarang kan dan sistem kampanye juga diubah-ubah aja tuh. Jadi sekali lagi ada semacam upaya memang untuk menghasilkan satu putaran tapi bukan secara natural tapi secara rekayasa. Ya, ya. Kalau yang menyatakan itu Ganjar Pranowo atau timnya Anies itu tim Amin, saya kira ini kan cuma semacam apa ya, semacam membangun keyakinan saja. Begitulah kira-kira gitu ya, Bung Rocky ya. Jadi meyakinkan para pendukungnya bahwa mereka masih mampu untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Tetapi kalau kemudian yang melakukan itu adalah timnya Prabowo Gibran, yang dimana di situ di belakangnya melekat segala macam fasilitas yang dimiliki oleh Pak Jokowi, ya orang kemudian melihatnya, nah ini hati-hati, ini waspada, ini bagian dari skenario kecurangan yang sudah disiapkan dengan justifikasi dari lembaga survei gitu. Itu betul. Kalau Ganjar yang bilang kami satu putaran, itu buat boosting ideologi aja kan supaya Ya. wong pilih semangat. Kalau Anies yang bilang kita bisa satu putaran, itu juga boosting psikologi aja karena dianggap bahwa Anies kok nggak ada di mana-mana tuh posternya nggak kelihatan. Ya memang karena sumber daya materialnya kurang, tapi sumber daya gagasannya berlebih kan. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Kalau misalnya kubu Pak Prabowo bilang satu putaran, itu betul-betul kan ada sumber daya dan sumber keuangan yang tinggi kan. Tetapi kalau masing-masing bilang satu putaran, itu artinya masing-masing memenangkan 50% dari kabupaten dari seluruh apa namanya kantong-kantong suara di semua provinsi kan. Jadi kalau semuanya 50% berarti 150% dong. Jadi klaim kan. Tapi kita anggap aja bahwa memang di bagian Pak Prabowo ada perencanaan birokratis dan teknokratis untuk menangkan satu pemilu yang nggak mungkin dilawan oleh Anies yang modalnya muter-muter dari kampus ke kampus. Tetapi orang juga berpikir justru kampanye di kampus itu efek elektoralnya bisa lebih dalam karena langsung kita tahu isi pikiran dari teman-teman mahasiswa, dosen, masyarakat sipil tuh. Dan kalau misalnya Anies kampanye intelektual di Semarang kan itu Semarang kan kota pelajar juga seperti Jogja dan anak-anak kos itu datang bahkan dari seluruh Indonesia. Mereka pulang liburan akan bercerita efeknya itu nggak perlu baliho sebetulnya karena memang mahal bikin baliho. Tapi demikian juga Ganjar mungkin hanya ingin mengikat kembali kepahaman bersama bahwa PDIP pernah memenangkan tiga kali berturut-turut dan itu dasarnya adalah boosting ideologi itu boleh aja tuh. Nah kita mulai dengar misalnya Pak FX Rudi membuka cerita lama tentang Gibran segala macam, lalu teman-teman yang lain mulai mempersoalkan sebetulnya bahwa ada ketidakjujuran di dalam pemilu 2019
dan itu berlanjut juga dengan pola yang sama sekarang. Jadi tetap kita nggak susah dipercaya secara akademis kalau itu udah 50% tuh. Karena 50% itu artinya itu menang di separuh dari provinsi di Indonesia, dan setiap provinsi mesti punya suara 20%. Itu secara hukum berpikir metodologis itu kurang masuk akal. Tetapi bukan metodologinya kan yang dipersoalkan kan. Jadi efek dari membicarakan itu 50% naik lagi, minggu depan 52% terus menerus. Jadi dasarnya adalah upaya untuk memberi persiapan mental bahwa kalau terjadi satu putaran memang betul-betul itu terjadi karena kemestian sosiologis. Padahal kita tahu itu adalah hasil manipulasi teknokratis. Dan kita kan kalau lihat berbagai perkembangan terbaru ini kan kita juga udah bahas bolak-balik, Gibran itu menjadi beban yang beban buat elektoralnya Pak Prabowo. Jadi artinya satu sisi Pak Prabowo tahu bahwa dengan menggandeng Gibran dia akan di backup mesin kekuasaan oleh Pak Jokowi. Tapi di satu sisi juga dia paham bahwa Gibran itu menjadi beban, dan itu kan terlihat ya Bung Rocky dari berbagai blunder dia, dan juga kemarin ketika meskipun dia dianggap menangkan panggung debat pada cawapres, tapi di afternya itu setelah perdebatan itu kan dia itu betul-betul mendapat defisit atau sentimen negatif yang luar biasa di kalangan para netizen, dan ini pasti pengaruhnya juga terhadap perpindahan pemilih, karena terkonfirmasi oleh jajak pendapat juga, lagi-lagi Kompas melakukan jajak pendapat, memang semakin besar terjadinya peralihan dukungan, dan fenomena semacam itu tidak pernah kita tangkap pada pemilu-pemilu sebelumnya pasca debat gitu. Ya karena orang sebetulnya seluruh keinginan untuk mempersoalkan substansi itu oleh netizen diarahkan pada Gibran tuh, bukan pada Prabowo, karena Prabowo orang udah kenal cara berpikirnya dan cara berdebatnya. Jadi begitu Gibran memenangkan panggung pada debat kemarin, orang merasa aneh, kok bisa ya Gibran itu fluent, lancar, dan seolah-olah nggak ada beban untuk mengucapkan data. Orang mulai curiga akhirnya kan, karena ini disebut apa namanya, too good to be true nih, terlalu mudah untuk kita percaya. Lalu orang riset, setelah di riset terlihat bahwa memang banyak bolongnya argumennya Gibran tuh. Begitu diulas oleh netizen, semua orang merasa bahwa ya itu sebetulnya bagian rekayasa doang kalau begitu di atas panggung. Hal yang sebaliknya yang harus dipercaya, bahwa banyak data Gibran yang salah, banyak logika yang terbalik-balik, dan itu dalam 1 minggu ini orang akhirnya mengerti bahwa Gibran sebenarnya tidak dalam kapasitas seperti yang terlihat di panggung. Dan itu orang mulai mencurigai, kalau begitu diarahkan oleh siapa? Apakah ide Gibran itu otentik ada dalam pikirannya, atau dibisikkan lewat transmitter? Kan itu semuanya mencurigakan kan. Nah, selama itu tidak bisa diterangkan oleh kubu Pak Prabowo dan kubu Prabowo ini tetap lakukan apologi, orang makin lama makin menganggap Gibran itu memang sebetulnya direkayasa doang di atas panggung tuh. Nah, itu yang menjadi tadi faktor yang menerangkan dengan baik bahwa masyarakat rasional kemudian mulai mencurigai dan menarik jarak perlahan-lahan dari kubu 02. Nah, efeknya apa? Ya efeknya mesti didorong lagi tuh teori satu putaran itu kan. Iya. Nah itu makanya saya bilang ketika kita penting ingatkan juga para viewer kita, begitu muncul lagi publikasi survei itu, kita tahu bahwa ini orkestrasi mulai siap dimainkan begitu ya. Jadi tinggal gampang itu antisipasinya, nanti kita akan tahu, oh ini angka A-nya, ini B-nya seperti ini, C-nya seperti ini, dan nanti finalnya seperti apa gitu. Ya, saya melihat bahwa perubahan pilihan itu, terutama kelas menengah yang mengikuti dapatkan kelas menengah tuh. Ya. Masyarakat bawah tentu yang pendidikannya masih minim dan nggak bisa mencerna dengan baik, hanya bisa menonton ekspresi-ekspresi yang sifatnya teatrikal. Yes. Nah, masyarakat atas justru memulai untuk memeriksa dasar argumentasi dari debat itu. Nah, mereka ini yang potensial untuk beralih lagi atau menambah jumlah swing voters atau undecided voters ini kan. Jadi kelihatannya masyarakat kelas menengah kota berupaya untuk menahan diri. Yang mereka yang tadinya udah pergi pada Prabowo mungkin balik lagi tuh ke wilayah undecided ini, karena menganggap tunggu dulu dong, kalau ini terus-menerus dibohongin bagaimana ceritanya tuh. Apalagi dari segi PDIP yang terus memperlihatkan bahwa Gibran berbohong terus sejak dari wali kota tuh yang dibuka oleh FX Rudi kan. Dan itu menambah kecemasan pihak Prabowo. Karena itu dia mesti di backup dengan cara lain, termasuk tadi survei-survei mulai dikerahkan lagi.
Tapi intinya orang mempersoalkan beban Prabowo kalau terus-menerus mengasuh Gibran di dalam keadaan yang agak abu-abu tuh kapasitasnya. Itu aja. Jadi kita membaca sebetulnya reaksi kelas menengah terhadap kemampuan Gibran yang tiba-tiba kok bisa bercahaya, kan orang curiga kan, kok tiba-tiba bisa ya, bukannya tidak bisa tadinya. Itu intinya tuh. Ya, Pak Prabowo selesai debat kemarin, debat Cawapres tuh memberikan acungan jempol pada Gibran dan katanya memberi poin 9,9 untuk performanya Gibran. Saya tidak tahu apakah ini betul-betul pujian yang tulus atau semacam juga upaya untuk menghibur diri sendiri dari Pak Prabowo yang melihat realitasnya bahwa kawan kecil satu ini akan jadi beban dia begitu. Iya, tapi setelah itu, sehari setelah itu banyak hal yang kemudian Prabowo mungkin mesti merelat nilainya. Karena netizen langsung kerubutin kan. Sebagai upaya untuk memperlihatkan fairness, maka dibuka data-data itu tuh. Mulai dari soal cara menjebak orang, atau data tentang stunting, atau konsep dia tentang infrastruktur sosial. Kan semua itu memperlihatkan bahwa hafalannya Gibran itu tidak berbasis pada pengetahuan otentik dia tentang ide itu, tentang kasus itu yang sedang dibicarakan tuh. Di kelihatannya Pak Prabowo terpaksa mesti beri semacam support di dalam debat berikutnya. Dan debat berikutnya kan nggak mungkin Gibran lakukan hal yang sama tuh. Betul. Orang udah tahu tuh. Demikian juga Caimin pasti udah tahu ini teknik yang debat pertama akan dipakai lagi, itu akan konyol bagi Gibran. Demikian juga Pak Mahfud tuh. Jadi kita akan lihat nanti 9,9 di Gibran itu kan beban buat Gibran. Kan buat naik jadi 10 nggak mungkin. Yang mungkin terjadi turun 7,6 dan itu mental drop nanti. Jadi sebetulnya Pak Prabowo mesti bilang dapat 7 supaya nanti putaran berikutnya dapat 9. Kalau dari 9 turun ke 7, turun ke 6 itu betul-betul hancur strategi itu. Ya, saya lagi berpikir tadi, jangan-jangan ini ya yang dimaksud oleh Gibran itu sebagai hilirisasi digital. Jadi hulunya itu adalah debat, kemudian di hilirnya digitalisasi karena ributnya di dunia digital gitu. Itu ya bisa juga hilirisasi kedunguan, kan bisa begitu namanya. Karena kecerdasan di hulu tidak terjadi, maka yang tiba di hilir adalah kedunguan, maka terjadi hilirisasi kedunguan. Kan awalnya orang cuma lihat hilirnya itu penampilan di panggung, lalu orang periksa ke atas tuh hulunya bagus apa enggak. Ternyata yang di hilir kelihatannya jernih karena ditapis di hulu tuh, padahal di hulu dari awal itu udah airnya udah kotor kan. Jadi tetap bahayanya kalau dipuji terlalu berlebihan, begitu drop itu artinya 2 kali konyol tuh, nggak bisa naik tapi justru turun. Rating Gibran di dalam penilaian netizen itu bahayanya. Dan kalau rating Gibran turun itu otomatis juga rating Prabowo turun kan. Jadi kita bayangkan misalnya Gibran dapat pakai nilai Pak Prabowo 9,9 di debat pertama. Bagaimana kalau di debat kedua dia tinggal dapat 6 atau 7 misalnya. Bahkan 7 aja itu udah turun 2 poin. Lalu orang mulai persoalan, berarti memang 9,9 itu hasil doping. Kira-kira begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Nah, kita sampai di hilir dan kita mesti ngakhiri perbincangan kita. Yes. Jadi yang terjadi hilirisasi dinasti sebetulnya. Jadi hilirisasi itu artinya dari hulu sampai hilir dikuasai oleh data palsu, tetapi dikendalikan oleh kekuasaan satu keluarga. Oke, baik.